belum and makan narrated selama 2 by hari. M Media. Dasar kau ini, yang kau pikirkan hanya maka. Jangan khawatir, kita akan segera berpesta. Nona muda, apa kau baik-baik saja? Tuan, mobilmu menabrakku. Kau harus bertanggung jawab. Bagaimana aku harus bertanggung jawab? 8.000 yuan, tidak kurang sepeser pun. Bos, aku sudah mencari tahu latar belakang wanita ini. Song Na, aktris pengganti pemeran pengganti seni bela diri, identitas tersembunyi. Pembunuh, Benar sekali. Liwi Group Yuji. 3 hari lalu, rekening banknya menerima deposit 20 juta, tapi tidak ada catatan pengirim. Ini seharusnya pertama kalinya dia mengambil misi. Jika dia seorang pembunuh, tidak perlu membiarkannya hidup. Siapa kau? Kenapa aku di sini? Sekarang kau sudah bangun, katakan. Siapa yang ada di belakangmu? Berapa harga hidupmu? Dan, jika aku tidak melihat sesuatu barusan, kau mencoba mencabut selang oksigenku. Kau menginginkan hidupku, bukan? Jadi bagaimana jika itu benar? Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. 80.000. Apa? Beri aku saja 80.000 untuk menyelesaikan ini, dan aku tidak akan menelpon polisi. Baik untukmu, baik untukku, baik untuk semua orang. Bagaimana? Putus asa untuk uang tunai. Tuan Chi, aku datang untuk melihat. Ada apa denganmu? Memanggil semua orang tuan ini dan tuan itu. Zaman sekarang sungguh, sembarang orang bisa dipanggil tuan. Tuan Chi. Kau jangan-jangan Direktur Utama Grup Yujiu, putra mahkota Seng Cheng. Ci Xiao ya? Ini aku. Bagaimana kondisi Song Na? Dia saat ini mengalami kehilangan memori sementara. Kemungkinan besar karena kau memukul pelipisnya. Dia hanya ingat menjadi seorang aktris pengganti. Berapa lama sampai dia pulih? Sulit dikatakan. Jadi itu dia yang membuatku amnesia. Lalu bukankah seharusnya aku memeras sejumlah besar uang darinya? Apa yang terjadi? Aku sudah mendengar. Tidak hanya kau memukulku, kau juga mencabut selang oksigenku. Kalian orang kaya. Benar-benar keterlaluan. Apa yang kau inginkan? $8 juta. Kau sang direktur utama dari grup Yujiu. Pasti kau mampu membayarnya. Bagaimana jika aku tidak membayar? Dokter baru saja memberitahuku. Ini bisa digolongkan sebagai cacat tingkat 10. Jika kau tidak membayar, kau nikahi aku, jaga aku selama sisa hidupku. Itu juga boleh? Kau sangat tidak tahu malu. Kau punya nyali. Ingin bergabung dengan keluarga Chi, bukannya tidak mungkin. Kau benar-benar akan menikahiku. Selama kau setuju untuk menjadi pengawal pribadi dekatku. Tunggu sebentar, aku memasuki keluarga Chi untuk menjadi istri. Kau tidak akan keceplosan sesuatu, seperti bayi perlindungan dekat kan? Apa bayi perlindungan dekat? Bos? Aku tidak mengerti. Kenapa kau membiarkan Song Na menjadi pengawalmu? Dia seorang pembunuh yang dikirim oleh orang lain. Ini sangat berbahaya. Selama bertahun-tahun, banyak orang yang mencoba membunuhku. Tapi tak seorang pun pembunuh bayaran bersedia mengungkapkan siapa dalang sebenarnya. Aku mengerti. Kau ingin memanfaatkan amnesia Song Na untuk mencari tahu siapa yang berada di baliknya. Tepat sekali. Mereka tahu bahwa aku membawa Song Na kembali. Untuk mencegah Song Na dari mengungkapkan informasi kepadaku, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk membungkamnya. Aku akan pergi membuat pengaturan. Jangan membuat mereka waspada. Ya. Ini rumahmu. Ini terlalu mewah. Barang-barang di sini sebaiknya jangan kau sentuh. Kau pikir aku belum pernah melihat kekayaan sebelumnya? Sofa ini 6 juta. Vas milikmu ini. Bukankah ini juga barang antik?
160 juta. Jika kau berani memecahkannya, aku akan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Jadi semua yang ada di rumahmu semahal ini. Mengapa kau bersikeras menyuruhku tinggal di sini? Dekat denganku. Apa maksudmu? Dekat denganmu, apakah nyaman? Bagimu untuk melakukan sesuatu padaku. Biar ku jelaskan dulu. Kecuali kita memiliki surat nikah. Jika tidak, aku sama sekali tidak akan memiliki hubungan apapun denganmu. Aku orang yang sangat jujur. Dengan tegas menolak. Benarkah? Lalu apa yang sedang dilakukan tanganmu? Biar ku jelaskan ini padamu dulu. Aku tidak tertarik padamu. Aku menahanmu di kediaman Ci, karena kau masih berguna bagiku. Jika kau tidak ingin mati, jangan biarkan siapapun tahu lokasimu. Apakah dia mencoba menakutiku? Menggodaku, lalu kabur, dan terus berbicara tentang memberiku pemakaman. Ini sudah keterlaluan. Mengapa? Apakah Songna sangat mirip denganku? Apakah ini ilusiku? Ini perampokan. Di tengah hari bolong. Jangan bersuara. Seseorang membobol masuk. Kau, Jangan bicara. aku. Bos, apa kau baik-baik saja? Tangkap dia. Apa maksudmu? Hanya karena aku menciummu, kau akan di tengah malam menyeretku ke kantor urusan sipil untuk mendapatkan surat nikah. Diam. Lei Hui, lemparkan dia keluar dari villa. Jangan biarkan dia masuk. Ya, Ci Xiao, jika para perampok belum pergi jauh, aku akan mati. Aku salah. Baiklah. bos. Apakah Songna benar-benar punya nyali untuk menciummu? Keluar. Baiklah. Ki, kau bajingan. Saat aku menemukan kesempatan, aku akan membalas dendam. Bos, orang-orang malam ini menargetkan Songna. Songna telah dikulit. Apakah kau memasang alat pelacak padanya? Ya, Tidak, Bung, kau salah orang. Aku benar-benar tidak punya uang. Nona Song, kau tidak perlu berpura-pura bodoh padaku. Qi Xiao membawamu kembali. Apakah kamu mengungkapkan? Tak seharusnya diungkapkan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Qi Xiao membawaku karena dia menyebabkan amnesiaku. Aku memerasnya. Itu sebabnya dia membawaku. Jadi kamu pergi kepadanya dengan sukarela. Sepertinya Nona Song sedang bersiap untuk berpihak pada Qi Xiao. Berpihak pada Qi. Aku benar-benar amnesia. Rumah sakit Shengcheng masih menyimpan catatan medisku. Itu tidak penting. Kamu mengambil 20 juta, tetapi tidak menyelesaikan tugasnya. Apakah kamu tahu apa konsekuensinya? 20 juta. Begitu aku punya uangnya, peluang untuk menemukan anak nakal itu jauh lebih tinggi. Aku tidak ingat, ada 20 juta. Aku juga tidak ingat tugasnya. Aku tidak ingat apapun. Aku tidak tahu. Kalau begitu pergi tanya Yama. Aku rasa kita sudah ditipu.
Katakan padaku, kamu bekerja untuk siapa? Aku tidak mengenalnya. Aku baru saja melihatnya, berdiri di sana sendirian, dan ingin memanfaatkannya. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan ragu untuk mencabut gigimu. Satu persatu. Bos, apa yang harus kita lakukan? Bawa orang yang terbaring di tanah itu kembali, dan interogasi dia. Baiklah. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Sengaja meninggalkanku di luar dan menggunakan aku untuk menangkap mereka berdua. Bos, bermain besar sekarang. Chi Xiao benar-benar bajingan. Kemarin dia benar-benar menggunakan aku sebagai umpan. Kapan aku mengambil 20 jutanya, dia memberiku yang lain. Tugas. Aku tidak ingat sama sekali. Kemarin dia menipuku seperti itu. Balas dendam ini harus diambil. Sepertinya, orang-orang yang dikirim oleh Dalang adalah orang-orang yang keras kepala. Mereka lebih baik mati daripada mengaku. Selama Songa masih di keluarga Chi, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Awasi dia. Jangan biarkan dia melarikan diri. Dimengerti. Bukankah aku sudah peringatkan Mo untuk tidak mendekatiku dengan santai? Aku pengawalmu. Jika jaraknya terlalu jauh, bagaimana aku bisa dekat? Dan aku sudah memikirkannya. Sebagai seorang pengawal, aku harus memenuhi tanggung jawab seorang pengawal. Tanggung jawabmu adalah mengantarkan susu. Ini, apakah ini sesuatu yang bisa kamu katakan? Ini agak terlalu dewasa, bukan? Songna, apa kamu ingin mati? Jangan marah. Demi kesehatan fisik dan mental majikan, makan sarapanmu. Kalau begitu aku akan pergi. Kamu memasukkan racun ke dalamnya. Ya Tuhan, dia tahu segalanya. Bagaimana aku harus menanggapi ini? Tidak. Bagaimana mungkin aku meracuninya? Kamu terlalu memikirkannya. Melihat reaksinya, sangat mungkin dia meracuninya. Jangan menuduhku sembarangan. Nona Song, trik kecilmu ini, kami bisa melihatnya dalam sekejap. Kamu, minumlah ini. Jika aku tidak meminumnya, apakah ada konsekuensi serius? Jika kamu tidak meminumnya, aku tidak keberatan menggunakan kepalamu sebagai bola golf. Pilihanmu. Aku menghabiskannya. Lihat itu. Aku sama sekali tidak meracuninya. Bos, dia punya keberanian. Dia benar-benar berani meracuni Anda. Dokter, racun apa yang dia gunakan? Apakah masih ada harapan? Lupakan saja jika tidak ada. Tuan Chi, dia tidak keracunan. Itu hanya pil tidur. Dia minum terlalu banyak. Pil tidur. Ya, itu bukan dosis yang mematikan. Paling-paling dia hanya akan mengalami kantuk. Bos, apakah dia ingin Anda mati? Atau tidak? Dia membalas dendam padaku. Karena telah menggunakan dia kemarin. Kalau begitu dia meremehkan Anda. Jika hanya dengan meracuni, bisa membalas dendam pada Anda sudah mati dari dulu. Aku akan menyelesaikan masalah dengannya.
Soal pil tidur itu, aku bisa menjelaskannya. Kalau begitu jelaskan. Aku tidak melihatmu, tidak bisa tidur nyenyak semalam. Minum pil tidur. Itu membantu untuk tidur. Apa kau yakin? Kau tidak mencoba untuk balas dendam kan? Kau melihatnya dengan tepat. Bukan itu maksudku. Awalnya aku punya sedikit rasa kesal. Tapi, ketika aku melihat kau datang menyelamatkanku, semua rasa kesal itu menghilang, benarkah? Aku tidak tahu itu. Ketika kau menggigitku, bahwa rasa kesal itu semakin kuat. Songna, saat ini di kakiku masih ada bekas gigitanmu. Baiklah, kalau begitu, biar aku oleskan obat untukmu dan meminta maaf. Lihat sasaran itu. Aku melihatnya. Di pistol ini, satu peluru. Jika kau bisa mengenai sasaran itu, aku akan membiarkanmu terus menjadi pengawalku. Bagaimana jika aku meleset? Kalau begitu aku akan mengirimmu pergi berteman dengan pria itu dari malam itu. Aku bahkan belum pernah menyentuh pistol. Kau mencoba membunuhku. 3, 2, Qi Xiao, kau bajingan. 1. Apa latar belakangnya? Kenapa dia punya keterampilan tempur dan menembak yang terbaik? Aku mengenainya. Kau harus menepati janjimu. Kau beruntung. Bos, Nona Yao sudah tiba. Apa yang dia lakukan di sini? Pamanmu membawanya. Mereka seharusnya segera tiba di sini. Ini, di siang bolong seperti ini. Ini bukan ide yang bagus. Pistol ini milikku. Sebaiknya kau menyembunyikannya dengan baik. Jika aku menemukannya, kau mati. Apa yang sedang kau lakukan? Yao mengium Nona Yao dari keluarga Yao. Anggap ciuman ini sebagai balasan. Seharusnya kau bilang itu jenis utang seperti ini. Tapi ini adalah harga yang berbeda. Kai Xiao, apa maksudmu di depanku mencium wanita lain? Nona Yao, jika kau tahu apa yang baik untukmu, kau akan pergi sekarang. Jangan lupa, kita sudah bertunangan. Itu ide kakek. Aku tidak setuju. Jika kau berkata begitu, Qi Mingsu keluarga Qi. maka aku tidak setuju. Biar ku beritahu, di keluarga Qi, tidak ada yang bisa membantah keinginan kakekmu. Ingat, itu. Paman, apakah kau mengajariku apa yang harus kulakukan? Tidak. Beraninya aku. Aku hanya ingin memberitahumu. Jangan pernah menggunakan cara tercela untuk menyakiti hati seorang wanita. Kalau begitu izinkan aku memberimu nasihat, Paman. Jangan melampaui batas. Nona Yao, kau sangat cantik. Suami seperti apa yang tidak bisa kau temukan? Apakah kau harus mencarinya? Tuan Qi tidak cocok. Kau pikir kau siapa? Dan memenuhi syarat untuk berkomentar. Aku dan Kai Xiao. Lepaskan aku. Nona Yao, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apakah kau tahu berapa banyak wanita yang dimiliki Tuan Qi di luar sana? Apa yang kau bicarakan? Aku kira-kira memperkirakan setidaknya 2 digit. Aku salah satunya. Itu tidak mungkin. Kai Xiao, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Songna, Tidak hanya itu, ada beberapa anak haram. Dan karena dia selalu menjadi pemain wanita, dia juga punya masalah yang tidak dibicarakan orang. Nona Yao, jika kau tidak percaya padaku, di pahanya ada juga bekas gigitan. Kau bisa melihatnya. Keponakanku punya kehidupan pribadi yang cukup berwarna. Ada bekas gigitan. Biar aku lihat. Berhenti main-main. Mengobrollah baik-baik dengan Meng Yun. Paman pergi sekarang. Sampai jumpa. Kai Xiao, penyakitmu masih bisa disembuhkan selama kau dan anak-anak haram itu memutuskan hubungan. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Songna. Kerja bagus.
Aku menyuruhmu untuk menyingkirkan Yao Mengyun, tapi aku tidak menyuruhmu untuk mengarang omong kosong seperti itu. Tapi itu adalah tabu terbesar, bos. Kau. Nona Song, jadi kau berbicara omong kosong. Apakah kau tahu siapa Mengyun? Bagaimana aku tahu? Aku hanya tahu dia seorang bintang besar. Dia putri dari keluarga Yao. Keluarga Yao dan keluarga Chi kita adalah teman lama. Jadi pernikahan mereka diatur oleh para tetua kita sejak lama. Kau baru saja menyinggung kedua keluarga kita. Ini tidak bisa disalahkan padaku. Aku mendengarkan semua yang Che Xiao katakan. Bocah itu tidak menyuruhmu untuk berbicara omong kosong. Bagaimana menurutmu? Kau mencoba menyalahkanku untuk ini juga. Ya, Kai Xiao, jika kau ingin memantapkan dirimu di keluarga Kai, keluarga Yao kami adalah pilihan terbaikmu. Aku tidak tertarik padamu. Apa yang harus kulakukan untuk membuatmu melihatku dengan benar? Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah melihatmu. Menyerahlah sekarang. bos. Gawat. Pamanmu membawa Nona Song pergi. Dia datang untukku. Ayo pergi. Tuan Chi, aku wanita Chi Silo, bagaimanapun juga. Kau tidak harus membunuhku kan? Nona Song, ku dengar kau kehilangan ingatanmu. Aku secara khusus mengundangmu ke sini hari ini. Hanya ingin melihat apakah itu benar. Tentu saja. Tidak, bagaimana kau tahu? Aku amnesia. Kita tidak bertemu untuk pertama kalinya. Mungkinkah kau di sini untukku? Ini adalah sertifikat diagnosis rumah sakit. Dikatakan Song Na menderita cedera kepala dan mengalami amnesia sementara. Bukankah begitu? Orang yang menculikku terakhir kali. Kalian semua terlibat dalam hal ini. Apa yang kau inginkan? Aku tidak ingat. Apa 20 juta? Aku tidak ingat. Ditugaskan tugas apapun. Tugasnya tentu saja untuk membunuh Chi Xiao. Bagaimana bisa aku menerima tugas seperti itu? Bukankah kau paman Chi Xiao? Bagaimana bisa kau membunuhnya? Bukan aku yang ingin membunuh Chi Xiao. Bagaimana dengan 2 tahun ini? Chi Xiao terlalu menonjol. Banyak yang ingin dia mati, bukan hanya aku. 20 juta itu, bukankah itu untuk membeli nyawanya? Nona Song, kau benar-benar amnesia. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kesempatan apa? Selama kau berada di sisi Chi Xiao dan memastikan dia mati, aku akan memberimu 20 juta lagi. Tidak. Sialan. Sekali. Kau tidak akan menerima tawaran bagus, maka kau akan mengambil cara yang sulit. Song sudah diurus. Di mana Song Na? Kau sudah selesai bicara dengan Mengyun. Kau datang dengan sangat cepat. Sementara aku masih tidak ingin melakukan apapun. Katakan padaku di mana dia. Aku ini lebih tua darimu. Kau berbicara padaku seperti ini. Jika orang luar mendengar, mereka hanya akan berpikir kau tidak sopan. Pukul. Lagi. Kau siapa? Bekerja untuk. Kenapa kau menyentuhnya? Keponakanku. Kau ingin menipuku. Kau terlalu hijau. Pukul aku. Ayo. Terus pukul. Saat kau selesai, Song Namu akan mati. Bos? Bos, kau baru saja keluar dari air. Minumlah teh jahe. Jangan sampai masuk angin. Song A, apakah ini mimpi buruk? Dia belum bangun begitu lama. Mungkinkah dia terlalu ketakutan? Seorang pembunuh. Adegan sekecil itu. Dan terlalu ketakutan. Bukankah itu tidak berguna? Biarkan dia sendiri. Dasar anak nakal. Jangan mendekat ke sini. Aku menyuruhmu membawa dia dan lari. Kau lari lagi dan lihat apa yang terjadi. Lepaskan dia. Song Na. Apa yang kau bicarakan? Lari. Dasar anak nakal lari. Song Na, bangun. Katakan padaku dengan cepat. Bangun. Bos, ada apa denganmu? Dia mungkin adalah Song Nana. Song Nanang. Ya. Dia pasti lagu Nanan. Song Na, katakan padaku dengan cepat. Bangun. Song Na, katakan padaku dengan cepat. Bangun. Bos, tenang dulu. Song Nanang sudah meninggal 3 tahun lalu. Pernahkah kau melihat surat kematiannya? Bos, aku tahu kau sangat merindukannya. Tapi tak lama setelah, kau meninggalkan panti asuhan. Dia meninggal karena sakit. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Song Na tidak mungkin. Song Nanan. Benar. Song Nanan sudah meninggal. Bagaimana bisa dia? Song Nanan. Dasar anak nakal, jangan takut. Aku di sini. Apakah itu benar-benar kau?
Kau masih hidup, kan? Kau pasti tidak mati. Kan? Bajingan, kau hampir membunuhku, dan kau masih ingin mengambil keuntungan dariku. Dengarkan baik-baik, kau yang memelukku duluan. Aku tidak akan mempermasalahkan ini padamu. Aku punya hal lain, tanya Nona. Apapun yang ingin kau tanyakan, aku tidak akan menjawabnya. Aku sudah selesai denganmu, dan paman gilamu. Aku tidak akan tahan lagi. Kau mau kemana? Meninggalkan keluarga Chi, fakta bahwa kau memukulku. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Ini, pengawal sialan. Aku tidak akan melakukannya lagi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Aku bertanya padamu, pernahkah kau ke panti asuhan Sengseng? Dia menyelidiki masa laluku. Mungkinkah dia ingin menggunakan waktuku di panti asuhan untuk mengancamku? Aku tidak pernah ke panti asuhan manapun. Apa? Qi Xiao, lepaskan aku. Awasi dia. Jika dia tidak memberitahuku, siapa yang memberinya 20 juta itu, dia tidak diizinkan meninggalkan keluarga Chi. Ya, Qi Xiao, dasar brengsek. Aku mengutukmu untuk selamanya sendirian, seumur hidup dalam kesengsaraan. Nona Song, kau sangat tidak tahu berterima kasih. Jika bukan, karena bos hari ini, kau pasti sudah mati di kolam. Dia menyelamatkanku. Ya, Ayah Songna adalah Song Bin, juga seorang pemeran pengganti. Semua ini, mungkinkah ini semua hanya kebetulan? Song Nanan sudah meninggal. Panti asuhan Shengcheng sudah tidak ada lagi. Aku seharusnya tidak lagi menyimpan harapan. Aku sangat lapar. Apakah Qi Xiao mencoba membuatku kelaparan sampai mati? Tidak. Aku tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu. Itu dia. Kapan aku mendapatkan keterampilan ini? Sudahlah, aku akan lari dulu. Tunggu. Aku tidak melarikan diri. Aku hanya lapar dan mencari sesuatu untuk dimakan. Bukankah kau berjanji padaku? Kau akan kembali untukku. Apakah kau meninggalkanku lagi? Qi Xiao, apakah kau mabuk? Mereka semua memberitahuku. Kau sudah mati. Qi Xiao, ini seperti memiliki mantanmu sudah mati. Kenapa dia memperlakukanku seperti aku sudah mati? Ini sangat tidak menyenangkan. Aku sangat merindukanmu. Tuan Qi, aku Songna, bukan mantan pacarmu. Dan, bahkan jika kau menginginkanku sebagai pengganti, setidaknya kau harus membiarkanku makan dulu. Ini semua adalah makanan kesukaanmu. Siapa yang suka makanan sepedas ini? Aku suka.
Aku punya pertanyaan untukmu. Apakah kau tahu pamanmu ingin membunuhmu? Aku tahu. Jika bukan, karena kakek melindunginya. Dia sudah mati. Apakah kau memiliki dendam yang mendalam? Apakah itu karena kekayaan keluarga? Karena dia membunuh orang tuaku. Kau, orang tuamu sudah meninggal. Ketika aku berusia 7 tahun, mereka mengalami kecelakaan mobil. Semua orang bilang itu kecelakaan. Tapi aku tahu. Dia membunuh mereka. Aku bahkan mengutuknya hari ini. Untuk sendirian dan sengsara. Song Na, kau tidak berperi kemanusiaan. Jika kau ingin menangis, kau bisa bersandar di bahuku. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku bilang kau boleh bersandar di bahuku. Tapi aku tidak bilang, aku akan memberikanmu orangnya. Kenapa kau menarik pakaianku? Kamu alergi terhadap cabai. Mengerti? Aku alergi terhadap cabai. Ini akan membunuh seseorang. Dia benar-benar bukan Song Nanan. Kamu ingin makan apa? Kamu bisa membuatnya sendiri. Aku tidak akan mengurungmu. Tapi jika kamu meninggalkan keluarga Ci lagi, aku tidak akan menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Kamu ingin tahu siapa yang mengambil 20 juta dariku kan? Kamu ingat? Tidak. Tapi aku tahu, di belakang Chi Mingsu pasti ada seseorang. Kamu tidak perlu memberitahuku. Aku tahu. Aku akan ingat pada akhirnya. Mari kita buat kesepakatan. Aku akan membantumu menemukan orang ini. Kamu menjamin keselamatanku. Bagaimana? Song A, dari mana saja kamu? Tepat waktu di lokasi syuting besok. Sebagai pemeran pengganti Meng Yun. Jika kamu tidak muncul lagi, kamu akan membayarnya. Jangan bilang, Chi Mingsu hanya mempermainkanku. Dan sekarang giliran tunanganku. Sangat mungkin. Lalu, apakah kamu akan menjamin keselamatanku? Tidak. Aku menyimpan dendam. Sore ini, bukankah kamu mengutukku untuk hidup sebatang kara dan miskin dan mati sendirian? Silakan. Jadilah pemeran penggantimu sendiri. Aku tidak percaya, aku baru saja merasa bersalah padamu. Terlalu cepat untuk merasa bersalah. Yao Mengyun adalah orang penting. Jika kamu tidak tampil dengan baik hari ini dan menyinggung perasaannya, lupakan saja untuk berhasil. Sudah menyinggung perasaannya. Sangat cantik. Seorang dewi seperti ini, aku ingin tahu pria seperti apa yang cukup beruntung untuk menikahinya. Berhenti. Terkejut bukan? Kita bertemu lagi secepat ini. Itu agak tidak terduga. Nona Yao, Anda bahkan lebih. Aku melihatmu cantik dari terakhir kali. Song Na, kau harus tahu kenapa aku mencarimu. Kau punya nyali untuk melawanku demi Tai Xiao. Maka nantikanlah apa yang akan terjadi hari ini. Aktor pengganti hari ini. Semuanya menggunakan pedang dan senjata asli. Adegan ini senyata mungkin. Mengerti? Bos, kau bilang, tidak peduli dengan hidup atau mati Nona Song. Tapi ini karo ada di lokasi syuting. Keluarga Ci akan segera memasuki industri hiburan. Aku di sini untuk melihat prosesnya. Kau punya masalah dengan itu? Tidak. Bagaimana mungkin? Jelas khawatir bahwa Yeo Mengyun akan mempersulit Song Na, dan kau tidak mau mengakuinya. Kau melakukan ini sungguhan. Kupikir kita sepakat untuk perkelahian palsu. Siapa yang setuju denganmu? Apa kau tahu siapa yang kau sakiti? Apa yang sedang kamu lakukan? Ini tidak ada dalam naskah. Berani sekali kau menggigitku. Aku akan membuat wajahmu terluka hari ini untuk membalas dendam pada Nona Yao. Qi Xiao.
Apa yang kamu lakukan di sini? Tanganmu. Begitu berani di depanku. Tapi sekarang kau ditindas. Siapa kamu? Tidak bisakah kau lihat kami sedang syuting? Keluarkan dia dari sini. Berdebat dengan seorang wanita. Aku akan melawanmu. Bun, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kau ingin membuat wajah aktris itu terluka? Kalau begitu aku akan meninju wajahmu. Kau ingin mati. Backinganku adalah keluarga Yao dari Shenzhen. Cepat dan lepaskan. Keluarga Seng Seng Yao. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengambil mayatmu dan mengirimkannya ke keluarga Yao. Kau gila. Kalian semua sedang apa berdiri di situ? Serang. Kai Xiao, apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan direktur. Di Xiao. Mungkinkah dia? Chi Xiao dari grup Yojiu. Kau putra mahkota Shenzhen. Di Xiao. Nama Chi Xiao benar-benar menakutkan. Satu lagi berlutut. Sakit. Aku akan lebih lembut kalau begitu. Ini, aku akan menanganinya sendiri. Kau kembali duluan. Kau terluka karena aku. Bagaimana bisa aku meninggalkanmu sendirian? Luka ini. Luka ini, kenapa ini? Di tempat yang sama persis dengan luka anak nakal itu. Chi Xiao, biar aku lihat dadamu. Apa yang kau lakukan? Kau gila, lepaskan, Kau pria besar, tunjukkah? Nggak rugi kah? Lihat sebentar saja. lepaskan. Lepaskan. Kai Xiao aku. Songna, apa yang kau lakukan? Aku, Ini, tidak bisakah kau lihat? Kami sedang bersenang-senang. kau tidak tahu malu. Saat kau merobek pakaianku barusan, kau juga cukup tidak tahu malu. Nona Yao. Beraninya kau memukulku? Kau pikir kau siapa? Kau berani memukulku? Yao Mengyun. Karena kau sangat tidak masuk akal. Aku tidak perlu terus menahanmu. Kaulah monster di sini. Kai Xiao, apa kau hanya akan melihatnya memukulku? Mataku tidak nyaman. Aku tidak bisa melihat. Karena kau tidak ingin menjaga muka, maka aku akan menjelaskannya hari ini. Chi Xiao pria ini, aku akan memilikinya. Songna, tunggu saja. Mengesankan, ini pertama kalinya aku melihat seseorang membuat nona muda Yao begitu marah. Mulutnya berkerut. Apa kau sedang membicarakanku? Tentu saja. Kaulah yang pertama yang berani memperebutkan pria dengannya. Kau. Apa yang harus kulakukan? Aku hanya kehilangan akal sesaat. Aku sama sekali tidak memikirkan konsekuensinya. Kenapa kau tidak menghentikanku? Saat kau menamparnya, bukankah kau cukup keren? Aku menamparnya. Kalau begitu tanganku ini, aku mungkin akan kehilangannya kan? Kau akan melindungiku kan? Perbuatan Anda, selesaikan sendiri. Bagaimana kau bisa seperti ini? Lalu semua luka yang kuderita ini adalah karena kau. Jadi, bisakah kau memenuhi permintaan kecilku? Permintaan apa? Biar aku lihat dadamu. Kau hampir mati. Kau masih saja mesum. Aku... Siapa yang mesum? Aku hanya ingin melihat, apa kau semacam anak nakal? Tidak mungkin. Aku harus memastikan ini. Apakah Song Nagila? Dia sangat menginginkanku. Aku tidak melihat apa-apa. Tidak mendengar apa-apa juga. Baru saja, aku melihat Nona Yao masuk ke mobil sambil menangis. Dia melarikan diri. Dia pasti pergi mengadu kepada kakek.
Jika kakek tahu tentang keberadaan Song Na, dia pasti tidak akan berbelas kasihan, sama seperti dia terhadap orang tuamu dulu. Bahkan tidak bisa melindungi seorang wanita, mempertahankan pria ini, untuk apa? Maafkan saya bos, aku tidak bermaksud untuk menyebut orang tuamu. Masalah ini, jika kakek tahu, itu akan merepotkan. Aku tahu. Pergi lakukan sesuatu untukku. Sebarkan beberapa berita kepada para reporter hiburan. Berita apa? Katakan saja bahwa Song Na dan aku memiliki hubungan. Apel. Bos, Anda sebenarnya tidak punya perasaan pada Sang Nakam. Chi Xiao punya perasaan padaku. Benarkah? Kakek, hari ini Kai Xiaokarna, seorang wanita yang tidak diketahui asalnya, merusak lokasi syuting film. Dia membuatku kehilangan muka. Kau harus membelaku. Aku sudah mendengar dari Mingsu. Tuan Chi keluarga Chi di Shenzhen. Mingsu, beritahu Chi Xiao untuk membawa wanita itu kemari. Ya, Kai Xiao, kali ini aku akan lihat bagaimana kau melindungi itu. Jika aku bisa menemukan album foto masa kecilnya, maka aku seharusnya bisa memastikan apakah dia anak itu. Orang tua Chi Xiao meninggal ketika dia berusia 7 tahun. Anak itu dikirim ke panti asuhan sekitar usia itu juga. Tapi apakah keluarga Chi benar-benar mengirimnya ke panti asuhan? Apakah aku terlalu memikirkan ini? Di foto ini, apakah itu dia dan ayahnya? Kenapa wajahnya dicoret? Dia benar-benar menyelidikiku. Orang ini benar-benar licik. Dia sedang mandi. Lalu bukankah aku bisa melihat tubuhnya? Chi Xiao, ini aku. Song Na, apakah kau tergila-gila? Apa yang kau lakukan di sini? Aneh. Kenapa kau punya begitu banyak bekas luka? Apakah kau dianiaya? Kau menyentuhku lagi. Apakah kau tahu? Apa itu kesopanan? Baiklah. Aku tidak akan menyentuh tempat lain. Aku hanya akan. Jangan bergerak. Masih berani larang aku sentuh kau? bos, tuan besar dia. Kalian berdua sudah berkembang sampai titik ini. Aku tidak melihat apa-apa. Asisten Lee, waktumu ini benar-benar buruk. Kau masih bicara, nafsumu itu harus ada batasnya. Aku yang terkena imbasnya olehmu. Siapa yang mengimbas siapa? Aku tidak menyalahkanmu, kau beruntung. Kenapa dada Chi Xiao tanpa bekas gigitan? Luka di tangan. Apakah itu hanya kebetulan? Bicara. Di tengah malam begini. Apa alasannya kalian berdua mencari kematian seperti ini? Aku punya obsesi dengan dadamu. Bagaimana denganmu? Kau terobsesi dengan apa? Bos, aku tidak punya obsesi. Aku punya urusan penting. Tuan besar mengirim pesan. Besok pagi, dia ingin kau membawa Song Na kembali ke kediaman lama. Membawaku pulang? Kau membawaku untuk bertemu orang tuamu. Aku tidak siap secara mental untuk ini. Apakah kau sudah mengurus semua yang aku tugaskan padamu? Berita sudah dirilis. Besok aku akan memimpin mereka ke kediaman lama. Bos, aku sudah berjongkok selama lebih dari 1 jam. Kau bahkan membawaku pulang. Kau tetap tidak mau membantuku berdiri. Aku lebih suka membantumu menuju kematianmu. Bukankah kau bilang dia menyukaiku? Kenapa dia masih menghukumku seperti ini? Dalam mimpimu, dia bahkan tidak melihatmu. Kudengar, kau membuat keributan di lokasi syuting film Bang Yun. Apa kau tidak puas dengan perjodohan dengan keluarga Yao? Aku tidak pernah berniat untuk menikahi Yao Mengyun. Masalah ini bukan terserah padamu. Kakek, apa kakek ingin aku mengikuti jejak ayahku? Apa yang terjadi pada ayah Chi Xiao? Apa maksudmu? Mengikuti jejaknya?
Kau seharusnya tahu tentang tragedi waktu itu. Itu karena kau dan ibumu yang menyebabkannya. Jadi selama bertahun-tahun ini, kakek tidak pernah menyetujui ibuku, dan kakek selalu merasa bahwa keberadaanku adalah sebuah kesalahan. Lalu mengapa kakek masih ingin menggunakanku untuk perjodohan dengan keluarga Yao? Inilah nilaimu. Bagaimana jika aku menolak? Di Xiao, kau semakin lama semakin tidak patuh. Apa kau bahkan tidak menghormati Tuan Besar? Jika kau menolak, dia akan menghilang dari dunia ini. Bagaimana denganku? Bukankah 3 generasi keluargamu selalu suka berjudi dengan hidupku? Tinggalkan aku sendiri. Kau tidak ingin menikahi Menyun karena dia kan Dia hanya pengawalku. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. pengawal seseorang. Bawa dia ke ring tinju. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya dia mampu lakukan. Apakah ini hanya alasan acak untuk membunuhku? Tidak. Aku tidak bisa pergi ke ring tinju. Bukankah kau baru saja mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan Qi Xiao? Ya, tentu saja ada. Aku mengandung ahli waris keluarga Qi. Itu milik Qi Xiao. Bisa juga. Anak Qi Mingsu. Nona Song, jangan bicara omong kosong. Aku bahkan belum menyentuh tanganmu, bahkan sekalipun tidak. Setelah kau menculikku hari itu, apa yang kau lakukan? Sesuatu yang memalukan, yang tidak kau ingat. Tuan Besar, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku benar-benar tidak menyentuhnya. Tentu saja, ayah yang paling mungkin. Tetaplah, Qi Xiao. Bagaimanapun dia lebih bersemangat. Kemarin, kami memiliki begitu banyak energi. Songna, jangan terlalu tidak masuk akal. Itu sudah keterlaluan. Apa maksudmu dia lebih bersemangat? Cukup. Panggil dokter untuk memeriksa. Jika dia tidak hamil, kalian akan menanggung akibatnya. Apa yang harus kulakukan? Kakekmu tidak akan benar-benar membunuhku, kan? Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kau bisa melepaskannya sekarang. Songna memang hamil anakku. Ring tinju. Aku akan pergi menggantikannya. Di Xiao, kau harus tahu peraturan keluarga kita. Begitu kau berada di ring tinju, apakah kau bisa kembali hidup-hidup adalah cerita lain. Jika aku cukup beruntung untuk selamat, aku mohon pada kakek untuk tidak mempersulit Songna. Ini hanya kehamilan. Menikahlah saja. Keluarga sendiri. Apakah kalian harus membuat masalah sebesar ini? Dengan statusmu, beraninya kau berpikir bisa menikah ke keluarga Qi kami. Benar. Ibu Qi Xiao menggunakan cara yang sama, percayalah seperti dirimu, untuk menikahi kakak laki-lakiku. Tuan Besar Qi, dia cucumu sendiri. Aku beritahu padamu, Tuan Besar membenci kehidupan pribadi yang berantakan. Bahkan jika bocah ini mati di ring hari ini, itu semua salahmu. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Katakan kau bersedia untuk menyerahkan wanita Song ini. Aku tidak bisa. Kalau begitu lanjutkan. Jika ada yang berani menyentuhnya lagi, akan kuhancurkan kepala mereka. Nona Song, jangan bodoh. Ini wilayah keluarga Qi. Aku tidak peduli ini wilayah siapa. Biarkan Qi Xiao pergi dulu. Songna, jadilah anak baik. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Kita semua akan celaka. Kau boleh mencobanya. Kakek, dia masih mengandung darah keluarga Qi. Kau juga ingin meninggalkan seorang keturunan untuk keluarga Qi, kan? Tuan, sekelompok wartawan telah tiba di luar. Foto Tuan Muda Qi dan Nona Song kembali ke rumah tua. Mereka bocor secara online, dan rumor tentang Tuan Muda Qi dan skandal Nona Song sudah menyebar seperti api. Jika para wartawan di luar menangkap kejadian yang menimpa Nona Song, akan ada lebih banyak rumor dan gosip. Kau mengucurkan berita itu. Kakek memintaku membawa Songna kembali. Aku mengucurkan berita itu begitu saja. Kau cucuku. Banyak akal. Kau bekerja sangat keras untuk melindunginya. Aku akan memberimu 1 minggu lagi. Tuan Besar, Kau tangani hubunganmu dengannya. Jangan biarkan itu memengaruhi pernikahan dengan keluarga Yao. Jika dia benar-benar hamil, aku ingin dia melahirkan. Aku akan melindungi hidupnya.
Anggota keluarga Chi, benar-benar tidak ada yang baik dari kalian. Sekarang, di mana aku harus mencari anak? Bukannya tidak ada cara. Cara apa? Jadikan itu nyata, bukankah itu berhasil? Di saat seperti ini, kau masih mengatakan hal-hal cabul seperti itu. Aku pasti berutang padamu dari kehidupan lampau. Apa yang lucu? Jika Chi Xiao tidak bersiap hari ini, apakah Tuan Besar Chi akan memukulinya sampai mati? Tidak pasti. Apakah Chi Xiao anak adopsi? Itu karena orang tua bos. Di masa lalu, Tuan Besar membuat ayah bos masuk ke perjodohan. Tapi ayahnya jatuh cinta pada seorang wanita tanpa latar belakang atau bisnis keluarga. Ibu Chi Xiao. Ya, keduanya memiliki anak dan menikah karena anak itu. Sayangnya masa-masa indah tidak berlangsung lama. Dulu, kau menggunakan anak itu sebagai alasan untuk tinggal di keluarga Chi. Sekarang anak itu sudah dewasa. Kau bisa pergi. Ayah, Chi Xiao baru berusia 7 tahun. Kau menyuruh Xiao Mei pergi sekarang. Itu terlalu kejam untuk keluarga kita. Jika dia tidak pergi, aku ingin Chi Xiao tidak pernah memiliki seorang ibu. Kai Xiao, tetap di sisi kakek. Saat amarah kakek mereda, ibu akan kembali untukmu. Ayah. Ibu. Jangan tinggalkan aku. Jangan pergi. Jangan pergi. Ini semua salahku. Jika aku tidak berbicara omong kosong, mengatakan aku hamil, kau tidak akan dipukuli. Menurut Li Hui, Tuan Besar Chi selalu tidak menyukai Chi Xiao. Mungkin, setelah orang tua Chi Xiao meninggal, dia benar-benar dikirim ke panti asuhan. Aku hanya perlu melihat apakah ada bekas gigitan di dadanya untuk memastikan apakah dia iblis dari masa lalu itu. Bagaimana bisa? Kenapa ada begitu banyak bekas luka? Songna. Apakah kamu sudah gila? Apakah ini caramu merawat orang? Jangan salah paham. Aku hanya ingin melihat apakah kamu punya tempat lain yang perlu diobati dengan salep. Karena kamu sudah bangun, kalau begitu aku. Kau menyentuhku, lalu ingin kabur. Kau anggap aku apa? Tidak perlu bertanggung jawab. Lalu, bagaimana kau ingin bertanggung jawab? Bukankah kakek bilang? Untuk memberi kita waktu seminggu untuk bersiap. Bukankah seharusnya kita cepat-cepat? Aku orang tradisional. Kita harus mendapatkan surat nikah dulu. Dalam mimpimu, mencoba menipuku untuk menciummu. Jadi siapa yang membodohi siapa? Berhenti bicara. Diam saja di sisiku. Kenapa aku harus? Pengawal tidak punya proyek ini. Aku takut tidur sendirian. Apa kau baru saja bermimpi tentang orang tuamu? Saat kau kecil, apakah kau? Jika kau terus bicara omong kosong, akan kubungkam mulutmu. Membuatmu kehilangan prinsip-prinsip tradisionalmu. Nora, jika Anda tidak bergerak, Chi Xiao mungkin benar-benar direbut orang lain. Sampah seperti ini bisa pantas untuk Kai Xiao. Bukankah itu hanya memanipulasi opini publik? Di industri hiburan, keluarga Yao Kamilah yang membuat keputusan. Ini kunci rumah Chi Xiao. Hanya ini yang bisa kulakukan untukmu.
Bekas gigitan. Bekas gigitan di dadanya. Bekas gigitan di dadaku. Apa dia ingin melihat dadaku? Apa dia mencari bekas gigitan? Songna. Bangun Songna. Ada apa? Kakekmu membawa orang untuk berurusan denganku lagi. Aku bertanya padamu. Kau bilang ingin melihat dadaku sebelumnya. Apa kau mencari bekas gigitan? Siapa kau? Dia tidak boleh tahu. Aku mencari anak nakal itu. Keluarga C terlalu berbahaya. Aku tidak bisa melibatkan siapapun. Tidak. Bekas gigitan apa? Aku tidak tahu. Apa yang kau bicarakan? Kau berbohong. Saat kau tidur, kau jelas-jelas bilang bekas gigitan. Siapa yang kau cari? Bagaimana bisa kau cemburu pada mimpiku? Kau tidak bisa semendominasi ini. Berhenti mengalihkan topik. Aku Nona Yao, bos masih istirahat. Anda tidak bisa masuk. tunangannya. Kenapa aku tidak boleh? Minggir. Aku pergi. Yao Mengyun ada di sini. Jika dia melihat kau dan aku seperti ini di ranjang, dan dia memberitahu kakek, bukankah aku akan mati lebih cepat? Nona Yao, biar kutingatkan. Di ruangan ini, mungkin ada adegan yang tidak ingin Anda lihat. Mungkinkah bos Anda menyembunyikan seorang wanita jika kakek tahu? Orang itu akan dicincang menjadi daging giling. Apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang menyuruhmu masuk? Bukan aku, dia punya kunci. Aku tunanganmu. Aku punya kuncimu. Itu normal kan? Li Hui, pergi ganti kunci pintunya. Ya, Kai Xiao, apa maksudmu? Kudengar sesuatu terjadi padamu kemarin di rumah tua. Aku datang menemuimu hari ini dengan niat baik. Niat baik. Bukankah kau yang memberitahu kakek tentang Songna? Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi jika kau berbalik melawanku, kakek pasti akan mengambil kembali grup Yujio. Nona Yao, apa kau mengancamku? Tidak, aku di sini untuk bernegosiasi denganmu. Kakek pasti tidak akan melepaskan Songna dengan mudah. Hanya aku yang bisa membantumu sekarang. Selama Songna pergi, aku akan menjamin keselamatannya dan memberinya 20 juta. Tapi kau harus menikah denganku. Kau, Benarkah kau benar-benar akan memberiku 20 juta? 20 juta begitu menggoda bagimu. Bukankah kau menyatakan hal yang jelas? 20 juta tidak menggoda bagiku. Kaulah yang menggoda bagiku. Songna, kau punya keberanian untuk naik ke ranjang Kai Xiao. Kau tidak ingin hidup lagi. Nona Yao, Anda salah paham. Aku merawat luka-luka Ci Xiao dari dekat. Itulah mengapa aku berada di ranjangnya. Itu memang cukup dekat. Kai Xiao, apa kau lihat sekarang? Hanya 20 juta. Dan dia akan meninggalkanmu. Wanita seperti itu, apa yang bagus darinya? Siapa bilang aku menyukainya? Aku hanya tidak ingin mematuhi pernikahan yang diatur oleh kakek itu saja. Melawan kakek, apa gunanya bagimu? Nona Yao, kau bisa mencoba membujuknya nanti. Pertama katakan padaku, 20 juta ini, apa kau benar-benar akan memberikannya padaku agar aku bisa menghilang? Tentu saja itu nyata. Dengan jaminan keluarga Yaoku, kakek tentu tidak akan mempersulitmu. Tapi, kau harus pergi sekarang. Baiklah. Hamil anakku. Kau pikir kau mau kemana? Songna, kau hamil anak Kai Xiao. Nona Yao. Tentang anak itu. Kau berani menyebut anak itu padaku? Apa? Apa kau di sini untuk pamer padaku? Tidak. Aku tidak bisa mengatakan aku tidak hamil. Jika kakak tahu tentang ini, aku tidak akan hidup sampai besok. Bagaimana kalau begini? Kau beri aku 20 juta. Aku akan mengambil uang dan anak itu. Dan aku akan pergi dari sini. Aku janji, aku tidak akan pernah muncul lagi. Kau masih menginginkan uang? Mustahil. Songna, kau berani melawanku untuk Kai Xiao. Tunggu saja reputasimu hancur. $20 juta. Begitu aku memilikinya, aku bisa akhirnya meninggalkan keluarga Ci. Semuanya sia-sia. Apa yang sedang kau lakukan? Mencoba mengamuk. Tidak ada. Marah. Membuat bayi kesal. 3 direktur grup Yojio, selain direktur Wang yang sudah mendukungmu. Informasi rinci dari 2 lainnya, semuanya ada di sini.
Bagaimana dengan kakek? Dia sudah bergerak di grup. Aku harus menangani keduanya sesegera mungkin. Bos, apakah kau benar-benar menyukai Songna? Apa kau sudah melepaskan apa yang terjadi di masa lalu? Dengan apa yang terjadi di masa lalu? Maksudnya cinta pertama Qi Xiao yang telah meninggal. Aku hanya memanfaatkannya. Dia kebetulan berguna untuk memutuskan pertunanganku dengan keluarga Yao. Bos, jika kau tidak menikahi Nona Yao, tidakkah kau takut mengulangi tragedi masa lalu? Ayahku pada saat itu mengendalikan 40% aset keluarga Qi. Qi Mingsu pada saat itu masih sangat muda. Logikanya, dia tidak akan berani menyentuh ayahku. Kupikir, pasti ada seseorang di balik ini. Maksudmu, orang yang ingin menyingkirkanmu dan dalang dari masa lalu adalah orang yang sama. Aku membawa Songna kembali ke rumah tua kali ini hanya untuk melihat di mana batasan terakhir kakek. Bahkan dalam masalah ini, kau masih memanfaatkan Songna. Untuk digunakan oleh Direktur Utama Qi berulang kali. Sungguh suatu kehormatan bagiku. Bos, apa kau tidak mengejarnya? Aku mengejarnya. Menggambar figur tongkat tidak membuatnya menjadi orang. Jika Songna tahu kau suka makanan pedas karena kau tidak bisa melupakan masa lalu, dia akan lebih marah lagi. Apakah dia marah atau tidak? Apa urusanku? Bos, kau bermain terlalu keren. Apa kau ayam jantan? Jam berapa ini? Masih belum kembali. Halo, nomor yang kau hubungi saat ini sedang tidak. Berani-beraninya kau menutup telepon padaku. Jika kau tidak kembali, maka jangan repot-repot kembali sama sekali. Bos, sesuatu terjadi. Kai Xiao adalah tunanganku. Aku juga kenal Songna. Untuk film baru ini, aku menyuruh kru mempekerjakannya sebagai pemeran pengganti. Aku tidak menyangka. Jadi, Songnam menggunakan kesempatan ini untuk mendekati tunanganmu Tuan Qi? Ya. Aku sama sekali tidak tahu. Dia punya pikiran seperti itu. Kai Xiao membawanya kembali ke rumah tua, hanya kepada keluarga Yao dan keluarga Kai. Menjelaskan situasinya, Kai Xiao sama sekali tidak menyukainya. Itu Songna sendiri. Yeo Mengyun terlalu pandai memutarbalikkan kebenaran. Penggemarnya juga bersiap untuk mengepung Songna. Apa yang masih kau lakukan di sini? Pergi cari Songna untukku. Siang hari, bukankah kau bilang kau tidak peduli padanya? Songna, jika aku menemukanmu kau mati. Yao Mengyun, apa kau melakukan ini? Benda apa ini? Aku akan memastikan kau mati. Tidak cukup hanya mengirim foto Anumerta untuk mengutukmu. Baiklah, kau tidak mengakuinya ya? Kalau begitu aku tanya padamu, apa yang kau katakan kepada reporter? Apa maksudmu? Aku merayu Qi Xiao. Kau bicara omong kosong. Aku dan Qi Xiao, itu jelas dia. Apa? Di industri hiburan, keluarga Yaoku yang memiliki keputusan akhir. Semua orang hanya akan percaya apa yang kukatakan. Jika kau begitu mampu, maka buat keluarga Qi melepaskanku. Kau pikir aku suka tinggal di rumah keluarga Qi? Kau kehabisan kesempatan. Bukankah Kai Xiao mengatakan, kau hamil anaknya? Karena kau di sini, aku akan langsung memeriksanya. Apa yang kau lakukan di dalam sini? Jika ada darah daging keluarga Kai, aku akan membantumu menyingkirkannya. Jika tidak, aku akan membantu orang tua itu menyingkirkanmu. Jangan khawatir. Aku hanya akan lebih kejam dari orang tua itu. Sutradara, Nona Yao membawa Songna pergi. Apakah sesuatu akan terjadi? Bagaimana jika pewaris keluarga Kai itu datang lagi? Apa yang kau takutkan? Kita berada di bawah perlindungan keluarga Yao. Jika Nona Yao ingin Songna mati, lagu yang harus mati. Siapa dia, Qi Xiao? Dia itu siapa? Dia ayahku. Tidak. Kamu kakekku, aku cucumu.
Aku bertanya padamu, di mana Songna? Aku tidak tahu. Bukankah Songna orangmu? Bagaimana aku tahu? Di mana dia? Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak memberitahuku, akan kuhancurkan kepalamu. Aku benar-benar tidak tahu. 1, 2, 3. Aku benar-benar tidak tahu. Laporan OSD Dokter Warna Rumah Sakit Umum Kedua Distrik Sena. Bagus Songna. Kau tidak hamil. Kau berani menipu aku dan orang tua itu. Aku tidak hamil. Bukankah seharusnya kau senang? Kenapa kau masih marah? Aku hanya benci Tai Xiao, rela berbohong untukmu, menipu kakaknya sendiri. Bukankah sudah kubilang? Biarkan aku keluar. Aku berjanji selamanya, aku tidak akan muncul lagi. Kenapa kau begitu terobsesi? Aku terobsesi. Bukan giliranmu untuk menghakimiku. Nona Yao, mari kita bicarakan baik-baik. Jangan sentuh senjatanya, wanita sepertimu. Aku sudah terlalu sering melihatnya. Cara terbaik adalah membiarkanmu menghilang sepenuhnya. Apa kau gila? Kau tokoh masyarakat. Jangan melakukan sesuatu yang ilegal. Tempat ini sepi. Kau tinggal saja di sini. Sampai darahmu mengering. Nikmati saat-saat terakhir hidupmu. Kau kembali. Kau siapa? Bagaimana? Apa kau suka hadiah yang kukirimkan? Foto memorial itu. Kau salah satu dari orang-orang Yao Mengyun. Kau tidak punya hak untuk menyebut nama Dewiku. Dewi. Lebih seperti seorang psikopat. Kenapa penggemar Yao Mengyun sama abnormalnya dengan dirinya? Dewiku terlalu baik. Kau sangat membulinya. Dan dia sebenarnya hanya membiarkanmu menghilang di sini dengan tenang. Itu terlalu mudah untukmu. Aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa mengganggunya lagi. Apa yang kau lakukan? Aku akan membuatmu benar-benar kehilangan kesempatan untuk mencuri tunangan Mengyun. Kakak. Apa kau bermain sejauh ini? Kau, jangan mendekat. Bos, penggemar Yao Mengyun sedang melakukan siaran langsung online. Momen intimnya dengan Songna. Kirimkan lokasinya padaku. Jangan mendekat. Jangan ke sini. Apa yang terjadi? Di mana Yao Mengyun? Tuan Chi, Anda terlambat. Tunanganmu sudah pergi. Yang di sana adalah penggemar terbesar tunanganmu. Dia baru saja mencoba untuk melecehkanku. Aku sudah memberinya. Songna. Bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak meninggalkan kediaman Chi? Kau telah menempatkanku dalam bahaya lagi dan lagi. Aku tidak ingin ada hubungannya lagi dengan keluarga Chi-mu. Aku beritahu padamu, jika kau meninggalkanku kau hanya punya satu jalan keluar, kematian. Kau hanya bisa berada di sisiku. Qi Xiao, aku bukan alatmu untuk kau manfaatkan. Kenapa aku harus berada di sisimu? Karena aku mengkhawatirkanmu. Sejak kau meninggalkan kediaman Chi, kau terus berada di pikiranku. Jangan minum. Ada sesuatu yang salah dengan air ini.
Airnya tidak beres. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah ku bawa kau ke rumah sakit untuk mencuci perutmu? Air ini. Oleh orang itu. Benar, aku baru saja mengingatkanmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku merasa sangat buruk. Kenapa kau tidak menunggu? Aku akan keluar dan mencari seseorang. Jangan pergi. Kau bantu aku. Bagaimana aku bisa membantumu dengan ini? Aku orang yang baik.